Halo semuanya, kami dari kelompok 5, kelas OP1, akan menjelaskan tentang Fox dan Rabbit Code. Anggotanya, saya sendiri Fahri, Saka, Alfian, dan Indira. Pokok bahasannya di sini kita tahu bahwa penggunaan inheritance tersebut bisa mempengaruhi struktur dari kelas yang ada dan memunculkan masalah baru. Maka dari itu, pokok bahasan yang kita pakai adalah yang pertama, adalah abstrak class. Abstrak class di sini adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansiasi, tidak bisa dibuat menjadi objek, dan berperan sebagai rangka dasar bagi kelas turunannya. Di dalam abstrak class, umumnya akan memiliki abstrak method. Interface itu secara struktur serupa dengan kelas, namun isinya adalah metode abstrak. Nah, kemudian multiple inheritance itu sebuah kelas yang dapat menginherit dari propertinya kepada lebih dari satu parent class. Sedangkan implement itu adalah untuk implementasi dari interface. Analogi Fox dan Rabbit, di mana kita tahu bahwa ketika predator di sini tugasnya buat memangsa makan. Keseimbangan dan juga ukuran populasi sangat dilihat dari sini, jumlahnya, umurnya, atau hal lainnya. Apabila predator kehilangan hal ini, akan berpengaruh pada hidupnya. Kelas Fox dan Rabbit di sini adalah model sederhana. Kelas simulator mengendalikan semua yang ada di dalam diagram ini. Mengetahui perilaku apa sih yang mereka lakukan yang kemudian dieksekusi ke dalam layar. Ini detailnya, file itu tempatnya, terus location itu adalah posisinya. Kelima kelas buat perilakunya. Randomizer itu kontrol atas aspek adjust simulasi, simulator view, visualisasi keadaan lapangan, file status, jumlah visualisasi, jumlah Fox dan Rabbit di lapangan. Counter itu buat menghitung satu jenis hewan dan melakukan perilakunya beberapa kali. Kemudian Rabbit class. Rabbit class di sini kita lihat sebagai konfigurasi untuk semua Rabbit. Misal di sini kita bisa lihat breeding age-nya itu 5. Dia umur maksimumnya 40. Breeding probability-nya 0,12 dan maksimum number breed-nya itu 4. Dan juga dia menggunakan randomizer yang dimana ini buat di simulator. Rabbit di sini memiliki beberapa variabel yang menggambarkan keadaannya. Nah, di sini kita lihat pemakaian age, leaf, location, dan file juga dipakai buat kaitannya dengan yang di atas. Ini juga ini void run. Void run di sini adalah gimana metode dari berlari, dan juga ini set death dan increment age dan give birth dan breed. Pada setiap langkah simulasi, metode run akan dipanggil dan kelinci akan bertambah umurnya. Jika cukup umur, mungkin dia bisa berkembang biak dan bergerak secara lebih lincah. Hal pergerakan Rabbit dipilih secara acak. Pengembangbiakannya dengan variable class breeding probability. Fox class. Fox class di sini kita lihat dia Rabbit food value yang menandakan step yang harus dilakukan. Terus ada umurnya juga sama seperti Rabbit, akan tapi dia bedanya ada food level. Jadi ketika dia memakan Rabbit, dia itu bakal meningkatkan food levelnya. Sama, dia bisa mendeteksi location-nya find food yang ada dengan menggunakan parameter yang ada. Parameter iterator ya. Nah, di sini location-nya juga untuk food, metode berburu dipanggil pada setiap langkah dan menentukan perilaku mereka. Selain penuaan dan berkembang biak di setiap langkah, Fox di sini mencari makanan menggunakan find food. Find food ya ini. Jika ia dapat menemukan rabbit di lokasi, maka dia akan meningkatkan tingkat makanannya. Simulator class setup di sini ada list rabbit, list fox, file, dan step, dan simulator view. Lebih kepada displaynya. Jadi ketika dia menampilkan hal yang dilakukan oleh fox dan rabbit akan ditampilkan di sini. Dan juga nah, di sini kita lihat dia menggunakan 3 konstruktor, populate, constructor, dan simulate one step. Semuanya tuh bakal dibangun ketika objek simulator dibuat. Maka dari itu baik itu populasi, probability, dan lainnya akan ditaruh di sini. Simulator class, simulasi step. Menggunakan loop terpisah untuk membiarkan setiap jenis hewan bergerak dan atau hal lainnya, karena setiap hewan yang dapat melahirkan hewan baru, daftarnya bisa disimpan melalui parameter untuk berburu maupun berlari pada run, pada fox atau rabbit. Nah, ini seperti ini.
Fox, Hunt, dan this rabbit, menggunakan iterator juga. Ya. Abstract class. Abstract class di sini kita tahu bahwa tadi sudah menggunakan atribut umur, hidup, lapangan, lokasi. Namun dia itu hanya akan bergerak hidup-hidup lokasi. Nilai awal diatur dalam konstruktor animal dengan set hidup true dan file-nya yang ada dan konstruktor fox dan rabbit. File di sini kita harus membutuhkan aksesor dan mutator sehingga kita bisa memindahkan location-nya, ngesetnya juga, statusnya, dan juga hal lainnya. Ketika perpindahan metode, kita perlu juga visibilitas tetap, seperti set location bersifat private di fox dan rabbit, tapi tidak dapat dijaga kerahasiaannya di animal karena fox dan rabbit di sini itu adalah bagian dari kelas dari animal. Abstract class. Abstract class di sini mendeklarasikan tidak ada instan yang dapat dibuat dari kelas abstract. Kita harus menggunakan kata kunci baru dengan kelas abstract adalah kesalahan dan tidak akan diizinkan oleh compiler. Ini false maksudnya. Hanya kelas abstract yang dapat memiliki metode abstract. Terus juga kelas abstract dan metode abstract force subclass untuk override dan mengimplementasikan metode yang dinyatakan abstract. Seperti contohnya di sini. Abstract public void list animal new animal ini akan dibahas di selanjutnya. Nah, more abstract class. Proses abstraksi ini telah membawa fleksibilitas yang meningkat yang memungkinkan kita untuk memperluas cakupan apa yang mungkin kita lakukan dengan simulasi yang ada. Abstract method di sini ada dua contoh. Dia menggunakan iterator dan iterator juga. Tetapi perbedaannya di sini di kedua ini. Ini tidak bisa dijalankan sedangkan ini adalah hal yang benar. Karena diawali dengan abstrak kata kunci dan tidak memiliki body method. Karena metode ini tidak memiliki body method, maka tidak pernah dapat dijalankan yang ini. Next, abstract method sendiri mempunyai poin-poin penting. Yang tadi, penggunaan collection subtype dan instant operator. Beberapa poin penting juga ada lagi. Jadi, setiap variabel yang kita pakai untuk koleksi animal jenis hewan, ini karena objek koleksinya di sini adalah fox dan kelinci untuk semua subtype animal. Ketika kita mengasumsikan melakukan metode tertentu seperti run dan berburu, maka kita bisa mengganti namanya. Dengan hal ini, kita bisa tahu dan hanya mengatakan untuk bertindak dan kita bisa monitoring juga dari simulator yang ada. Hal ini mengurangi coupling antara simulator dan subclass hewan individu. Karena jenis variabel dinamis menentukan metode mana yang sebenarnya dieksekusi, metode aksi dari fox akan dieksekusi oleh fox dan kelinci itu kelinci. Karena pengecekan type yang dilakukan menggunakan tipe statik, kode ini hanya akan mengkompilasi jika animal class memiliki metode act dengan header yang tepat. Kemudian multiple inheritance itu ada kelas aktor yang mencakup bagian umum dari semua aktor. Di mana satu hal yang sama itu mereka melakukan semacam aksi. Ini melakukan aksi, dan aksi. Kita juga perlu tahu apakah seorang aktor masih aktif atau tidak. Jadi, kita bisa tahu nih, ini aktif enggak, ini aktif enggak. Jadi satu definisinya adalah definisi abstrak dan metode aktif yang bisa diubah setelah penggunaan loop yang dipakai di simulator. Terus saja. Nah, ini implementasi dari multiple inheritance, penggunaan implement pada kelas, dan extend pada interface. Selective drawing di sini semua aktor akan berada di koleksi aktor dan aktor lain yang ingin ditujukan di display juga akan berada di koleksi drawable. Jadi, sebelum dia menampilkannya ke aktor, dia akan disimpan di dalam drawable, seperti rabbit, fox, dan hunter. Aktor adalah interface dan kegunaan multiple inheritance. Nah, kita dapat merangkum nih fitur-fitur interface yang paling signifikan. Yang pertama, interface kata kunci digunakan sebagai ganti kelas di header deklarasi. Interface tidak mengandung konstruktor. Interface tidak mengandung file instance apapun. Hanya file yang memiliki kelas konstan dengan visibilitas publik yang diizinkan dalam interface. Penggunaan kata kunci public, statis, dan final dapat dihilangkan. Oleh karena itu, ini bisa otomatis. Seperti ini. Metode abstrak tidak harus memasukkan kata kunci abstrak dalam metodenya. Next, interface sebagai type dan specification. Penggunaan interface bisa dipakai dalam implement dan array list maupun linked list dengan sintaks seperti ini.
Penggunaannya buat apa sih manfaatnya? Pertama, subclass sendiri mewarisi kode implementasi method dan file dari superclass, sehingga menghindari duplikasi code. Subclass menjadi subtype dari superclass, memungkinkan variabel polymorphic dan pemanggilan metode. Kemudian yang terakhir, interface tidak terutama digunakan untuk keuntungan pertama, tapi lebih pada keuntungan yang kedua. Karena dia ini bahwa variabel dapat didefinisikan sebagai tipe interface, meskipun tidak ada objek jenis itu dapat ada. Abstract class atau interface ya. Nah, di sini sebelum pengenalan metode default di Java 8, kita rasanya tampak jelas jika dibutuhkan elemen implementasi konkret. Sebagai contoh, file, constructor, dan method body. Maka kelas abstrak harus dipakai. Namun, kesediaan metode default saat ini di interface seharusnya tidak benar-benar mengubah jawaban untuk pertanyaan ini dalam banyak kasus. Secara umum, baik untuk menghindari definisi metode default, dihindari kecuali untuk tujuan mereplikasi kode inherited. Jadi di sini kesimpulannya interface biasanya lebih disukai karena interface di sini relatif ringan yang meminimalkan kendala pada kelas implementasi. Kita bisa lebih jauhnya kita bisa tahu bahwa tipenya itu dipakai sebagai kelas abstrak, maka subclass tidak dapat memperluas kelas lainnya. Karena interface memungkinkan inheritance berganda, maka penggunaan interface tidak dapat membuat batasan. Interface memisahkan spesifikasi type dari implementasi dan ini menciptakan sedikit coupling. Oleh karena itu, interface lebih pada struktur yang fleksibel dan lebih dapat diperluas. Sekian presentasi dari PPT kali ini. Terima kasih.